Halo semuanya, aku Indah dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Nah, kali ini kita ada di Fakultas Psikologi. Nah, pada kesempatan kali ini, aku Indah bakalan nemenin teman-teman semua untuk mengenal FAPSI Unpad lebih dalam. Tapi sebelum kita kenal dan masuk ke FAPSI, aku mau ngasih tahu sejarahnya nih. Jadi, FAPSI Unpad ini didirikan pada tanggal 2 September 1961 dan Fakultas Psikologi Unpad ini didirikan oleh para tokoh yang terkemuka di bidang psikologi di Indonesia. Nah, selain itu teman-teman pada tahu nggak sih kalau ternyata Fakultas Psikologi Unpad ini merupakan fakultas pertama saintek di Indonesia. Bukan hanya itu, Fakultas Psikologi ini adalah fakultas tertua kedua di seluruh Indonesia. Nah, karena udah tahu sejarahnya nih, udah saatnya kita lihat Unpad FAPSI Unpad lebih dalam. Jadi, yuk kita lihat sama-sama. Nah, sekarang kita ada di gedung 1. Di gedung 1 ada ruang dekana, perpustakaan, dan juga ada vending machine. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke gedung 2. Sekarang kita ada di gedung 2. Gedung 2 ada 3 lantai. Lantai pertama digunakan untuk tempat belajar dan ada juga aula. Lantai kedua digunakan untuk individual study room dan juga ada tempat belajar. Dan yang ketiga ada ruang observasi. Di depan gedung 2 ada juga pelaba. Pelaba atau tangga-tangga di samping gedung 2 ini digunakan untuk duduk dan hanya hangout dengan teman. Nah, sekarang kita lanjut ke gedung 3. Gedung 3 ini digunakan sebagai ruang kerja dosen dan juga tempat administrasi S2 ataupun S3. Di sini juga ada fotokopi loh. Sekarang kita lanjut ke saung. Saung tempat kita bisa duduk untuk menunggu kelas selanjutnya ataupun untuk mengerjakan tugas. Di sini ada kursi kayu dan juga ada kursi warna-warni. Tidak lupa di sini ada ruang KK atau kegiatan kemahasiswaan. Di bagian belakang juga ada parkiran mobil. Ada juga lift untuk penyandang disabilitas dan juga parkir disabilitas. Oh iya, teman-teman tahu nggak kalau ternyata FAPSI itu ramah disabilitas. Terdapat tangga khusus untuk disabilitas dan juga parkiran yang khusus untuk penyandang disabilitas. Sekarang kita pergi ke daerah belakang gedung 1. Di daerah belakang gedung 1 terdapat salah satu tempat student center di mana adanya ruang sekretariat BPM dan juga BEM. Nah, sekarang kita ada di kantin. Kantin FAPSI terbagi jadi 2, yaitu kantin Dinain, yaitu kantin baru, dan kantin Pakilun, yaitu kantin lama. Lanjut ke program studi. Di FAPSI 4 terdapat sarjana psikologi. Pasca sarjananya terdiri dari 3, yaitu program profesi S2, program magister S2, dan program doktor S3. Sekarang sudah saatnya kita membahas kemahasiswaan. Pertama ada BEM yang bergerak di bidang eksekutif, lalu BPM yang bergerak di bidang legislatif, dan yang terakhir ada Musyawarah Mahasiswa atau MM. Lalu ada kegiatan kemahasiswaan atau KK. Yang pertama ada basket, dan tentu saja ada futsal. Yang ketiga juga ada Respati Gayatri yang fokus terhadap tari tradisional. Lalu yang keempat ada Saituns yang merupakan band perwakilan dari FAPSI Unpad. Lalu ada Simfonia yang fokus terhadap alat instrumen angklung. Ada Scientific Gateway yaitu debat, KTI, dan cerdas cermat. Dan yang terakhir ada KPAR yang fokus terhadap pencinta anak dan remaja. Berlanjut ke prestasi FAPSI Unpad. Mahasiswa FAPSI Unpad sebenarnya sudah banyak meraih prestasi, baik itu non-akademik maupun akademik. Oh iya, teman-teman tahu nggak kalau FAPSI Unpad itu sudah terakreditasi internasional loh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini aku lagi sama Kak Alia. Hai guys. Kakak dari fakultas apa nih Kak? Aku dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi Unpad, angkatan 2023. Hai. Halo. Nah, aku sama teman-teman ini pada penasaran nih Kak tentang FAPSI Unpad. Jadi aku bakalan nanya ke Kakak mewakili teman-teman semua. Nah, aku punya pertanyaan nih, Kakak masuk ke FAPSI Unpad jalur apa sih Kak? Aku dari jalur SNBT, jadi aku ikut tes TPS kemarin. Persiapan ke FAPSI itu berapa lama sih kalau UTBK-nya?
SNBT itu kan bulan Mei ya, jadi aku mulai persiapan dari Januari. Januari itu aku udah mulai mesen buku SNBT. Terus mulai bulan Februari aku jadi intens ngerjain setiap hari itu soal-soal dari buku SNBT. Nah, 1 bulan menuju SNBT itu aku ada ikut les buat materi penalaran matematika sama pengetahuan kuantitatif. Itu sih. Wah, keren banget nih teman-teman. Bisa nih ditiru cara kakak Alia belajar untuk UTBK. Nah, aku punya pertanyaan selanjutnya nih. Kakak, berarti kampus impian kakak dari awal tuh FAPSI kan? Iya, pasti. Aduh, sama nih mungkin kayak teman-teman di sana. Nah, kami penasaran kenapa sih kakak milih FAPSI 4? Kayaknya nih alasan yang mirip-mirip sama yang lain juga. Yang pertama tuh karena FAPSI Unpad itu saintek. Yang kedua emang dari awal tuh jurusan psikologi yang pertama aku tahu itu emang di Unpad. Jadi emang dari awal aku pengen kesini karena menarik aja bagi aku dan dosen-dosennya juga emang ahli di bidangnya ini gitu. Wah, berarti kelihatan sangat senang banget ya di sini. Nah, karena kakak sekarang udah berhasil nih masuk kampus impian sebagai maba, perasaan kakak gimana sih waktu keterima? Aku senang banget sih, kayak shock awalnya bisa keterima, keluarga juga bersyukur aku bisa keterima, jadi kayak ya semua bahagia gitu. Aduh, berarti teman-teman juga gak sabar ngerasain hal yang sama kan ya. Nah, aku punya pertanyaan selanjutnya, yaitu selama ini udah mungkin kurang lebih setengah semester di sini, gimana sih kesan kakak selama pembelajaran di FAPSI, atau mungkin kesan kakak tentang mungkin pertemanan, lingkungan, atau kantin dan sebagainya? Kalau aku sih selama setengah semester ini aku ngerasa seru sih ya. Materi-materinya, pembelajaran aku paling suka matkul SIUM, of course. Ada emang materi yang sulit, tapi karena emang udah passionnya di sini, jadi kayak jalanin aja. Terus temen-temennya juga baik-baik. Aku ngerasa kayak sejauh ini karena mungkin anak psikologi juga, jadi banyak afeksi yang dilakukan, saling nyemangatin satu sama lain. Terus kantinnya juga enak guys makanannya. Kalian harus coba. Bener banget. Aku setuju juga di sini tuh afeksinya bener-bener terasa banget. Bukan hanya sesama mahasiswa tapi juga dosen ke mahasiswa. Sama satpam juga loh. Nah, sekarang aku bakalan tanya tentang kakak nih, karena kita kan mahasiswa, pasti ada kemahasiswaan. Kakak sendiri ada nggak rencana atau sedang menjalani kakak atau kepanitiaan lainnya? Aku lagi ikut scientific getaway. Jadi scientific getaway itu sebelum aku daftar itu jadi aku ngisi form gitu kan. Jadi ada 3 pilihan, mau karya tulis ilmiah, cerdas cermat, atau mau ikut debat. Nah, aku pilih karya tulis ilmiah. Jadi di bagian divisi karya tulis ilmiah ini kita tuh diajarin, ada pelatihan buat gimana sih cara bikin karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Terus di grup juga kita sering diinfoin kalau misalnya ada lomba-lomba kayak gitu. Wah, keren banget nih. Mungkin teman-teman nanti yang suka juga bisa join ke Scientific Gateway. Nah, terakhir nih Kak, karena teman-teman yang nonton video ini pasti suka banget nih ke FAPSI 4. Apa harapan Kakak untuk teman-teman semua agar bisa masuk ke FAPSI dan juga harapan untuk masa depannya nih? Semangat terus guys, usaha gak bakal mengkhianati hasil. Jadi kan rajin aja yang belajar yang bener. Sekarang udah nabung, mau latihan jawab soal di buku. Terus kalau bisa sebelum kalian masuk ke sini, kalian cari-cari tahu dulu tentang materi psikologi itu apa aja. Bisa kalian beli buku, atau enggak kalau yang mau yang gratis itu di internet juga sekarang udah banyak e-book yang gratis. Pokoknya semangat terus guys, kalian pasti bisa. Yeay, semangat terus ya guys, pesan dari Kak Alia. Oke Kak, makasih banyak udah nyempetin waktu ke wawancara kali ini. Sampai sini wawancara kita, terima kasih banyak dan kita sama-sama ucapin dadah. Dadah guys. Hai semuanya, gimana nih rasanya? Semoga keliling FAPSI 4 bersama aku, kita keliling bersama, terus juga ada wawancara sama Kak Alia. Seru nggak? Seru kan? Nah, pada kali ini aku cuma mau bilang makasih banyak ke teman-teman karena udah nonton dan udah sama-sama keliling bareng aku. Dan sayangnya banget ini udah di penghujung dari video ini, tapi aku yakin kalau video ini bisa lebih bermanfaat sama teman-teman dan semoga teman-teman nanti bakalan menggunakan informasi di sini untuk kepentingan selanjutnya. Jadi sebelum berakhir
terakhir aku mau ngucapin makasih dan sampai jumpa nanti tahun depan di Papsi 4. Dadah!